India ini punya kecemburuan sosial kepada komunitas Islam yang kalau kita lihat dari statistik, pertumbuhan agama Hindu itu makin minus, makin berkurang. Sementara pertumbuhan agama Islam di India itu surplus, makin hari makin tambah. Makanya Kashmir yang merupakan bagian dari India yang mayoritas Muslim ini kan rentan kerusuhan, dan mereka menginginkan melepaskan diri dari India karena mereka mayoritas Muslim. Bagaimana kemudian hukum positif kita menjangkau kalau pemerintah ini peka ya Ustaz Slamet ya, peka bukan pekok ya. Kalau pemerintah ini peka bukan pekok, mestinya memanggil duta besar India karena ini akan berkepanjangan menjadi sentimen. Jadi hukum pidana kita yang mengenal asas nasional pasif itu berkepentingan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia. Sebagai negara Muslim, kita layak mengirim surat protes kepada Perdana Menteri India di sana. Dengar ini. Dokter, kita langsung aja to the point, dokter ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada lagi muncul, nampaknya ini kian masif di India, pelecehan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ironis justru di tengah-tengah kondisi di negeri kita yang masih miris melihat seperti apa sebetulnya law of enforcement yang masih menggunakan basis Islamofobia, khususnya seperti apa sebetulnya kerangka hukum kita menyikapi persoalan ajaran Islam khilafah. Bisakah diberikan perspektif Dr. Muhammad Taufik terkait dengan seperti apa sebetulnya konstruksi hukum pidana terkait dengan kalau kita perhatikan prinsip equity before the law terhadap mereka yang melakukan penistaan terhadap ajaran Islam, terhadap Rasulullah SAW, itu masif tapi tidak segera ditindaklanjuti. Justru mereka yang melakukan upaya kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada ini reaktif sekali, cepat di proses hukum. Berikutnya saya kira krusial juga dipertanyakan ke dokter terkait dengan masalah seperti apa sebetulnya penyikapan hukum terhadap tindak pidana seperti pelecehan terhadap Rasulullah SAW ini, apa yang dilakukan oleh negara sahabat atau negara tetangga India yang melakukan hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia ini. Silakan diberikan perspektifnya, dokter. Ya, pertama saya ingin mengkaitkan dulu hubungan panjang antara Indonesia dengan India ya. Jadi Indonesia itu secara geografis punya hubungan yang sangat dekat karena India punya kepulauan Nicobar dan kita memiliki kepulauan Andaman yang keduanya berbatasan. Hanya karena hubungan baik saja kita tidak sampai tensi tinggi sebagaimana kita dengan China ya. China itu kan mempersiapkan diri begitu rupa di Kepulauan Natuna ya, hampir 200 kapal dan kita tenang-tenang saja. Lalu jauh lagi kita melihat bahwa ketika India sedang dirundung kesusahan akibat perang yang berkepanjangan, juga akibat pandemi, tanggal 18 Mei 1946 kita mengirim 500.000 ton beras ya. Dan diplomasi itu membawa hasil. Kemudian Perdana Menteri saat itu Nehru tanggal 2 September 1946 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita kembali kepada materi pelecehan terhadap agama Islam, termasuk di dalamnya berarti Nabi Muhammad. Saya pikir
bukan hanya yang baru saja disampaikan oleh dua kader partai, yaitu Bharata Janata Partai atau BJP ya, yang berbicara di luar sepengetahuannya ya. Dan komentar itu nampaknya juga menuai protes bukan hanya di sini, karena India itu banyak ngirim tenaga kerja di Laut Teluk juga, artinya di Arab itu banyak tenaga kerja India. Tetapi saya ingin memberikan satu data, karena saya sebagai ahli hukum saya tidak boleh bicara tanpa data ya. Jadi tanggal 20 April mereka juga membuat pernyataan, waktu itu parlemen mereka juga 2020 mengatakan jangan beli sayur dari negara muslim. Maksudnya itu ditujukan kepada tetangganya ya, tetangganya Pakistan. Nah, padahal kalau kita pergi umrah atau pergi haji, banyak sekali produk-produk pertanian itu tertulis made in India, termasuk pisang ya, kemudian ketan dan seterusnya. 15 Oktober 2017 mereka juga membuat pernyataan yang kontroversi, mengatakan Rohingya itu adalah teroris ya. Nah, jadi sebenarnya ini punya sejarah panjang yang menurut saya hubungan Indonesia dengan India yang berbatasan itu sebenarnya tidak pernah pasang surut, tapi pasang terus. Kita hubungannya baik-baik saja gitu. Memang sentimen yang dikeluarkan oleh juru bicara nasional Partai Bharatiya Janata, Nupur Sarma, dan Kepala Operasi Media Partai Janata, Partai Berkuasa, Navin Kumar Jindal, ya, kontroversi tentang Rasulullah Muhammad SAW yang dikaitkan dengan Aisyah dan seterusnya, memang itu tidak layak. Lalu bagaimana sebenarnya kita sebagai negara yang berdaulat? Tadi ditanyakan, ini kan bagian dari Islamofobia. Sebenarnya India ini punya, kalau saya menyebutnya, kecemburuan sosial kepada komunitas Islam yang kalau kita lihat dari statistik, pertumbuhan agama Hindu itu makin minus, makin berkurang. Sementara pertumbuhan agama Islam di India itu surplus, makin hari makin tambah. Lalu kecemburuan sosial yang lain, kalau kita lihat karena Islam itu tidak memakai kasta, ya, tidak memakai kelas masyarakat, sebaik-baik orang Islam itu kan yang paling bertakwa. Nah, di India ini kan ada Ksatria, Waisya, Sudra, ya, yang ini membuat status ekonomi kita, mereka tidak beranjak, dan akhirnya mereka muncul kecemburuan karena pemilik toko, pemilik pabrik itu adalah kelompok Muslim, dan itu sudah berulang kali itu, ya, berulang kali. Makanya Kashmir yang merupakan bagian dari India yang mayoritas Muslim ini kan rentan kerusuhan, dan mereka menginginkan melepaskan diri dari India karena mereka mayoritas Muslim. Bagaimana kemudian hukum positif kita menjangkau kalau pemerintah ini peka ya Ustadz Slamet ya, peka bukan pekok ya. Kalau pemerintah ini peka bukan pekok, mestinya memanggil duta besar India, karena ini akan berkepanjangan menjadi sentimen. Mereka harus paham ya, pemeluk agama terbesar di Indonesia ini adalah Muslim, ya, dan kita tidak pernah berseteru atau bermusuhan dengan India. Bahkan makanan India pun sudah menjadi makanan khasnya kita, martabak itu ya. Martabak itu kan asalnya dari India. Oleh karena itu, apa yang harus bisa kita lakukan? Karena satu, hukum pidana kita ini mengenal asas nasional pasif, ya, artinya melindungi warga negara Indonesia dimanapun berada. Sudah selayaknya juga supaya mereka tidak main-main, duta besar kita yang ada di India mengirimkan surat protes kepada Perdana Menteri India atas ucapan yang tidak layak yang disampaikan oleh Navin Kumar Jindal, ya, dan Nupur Sarma, ya, bahwa kita ini punya sejarah yang panjang, karena sejarah panjang jangan dirusak oleh dua orang yang berperilaku buzzer, yang mereka sesungguhnya gagal untuk melakukan perbaikan sosial, lebih-lebih perbaikan ekonomi karena kasta tadi. Jadi hukum pidana kita yang mengenal asas nasional pasif itu berkepentingan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia.
sebagai negara Muslim kita layak mengirim surat protes kepada Perdana Menteri India di sana. Jadi dubes kita, dubes ini kan perwakilan negara ya. Kemudian di Indonesia ya kita panggil ya Menteri Luar Negeri kita ini tentunya meminta kepada duta besar itu ditanyakan kenapa sampai ada seperti itu, karena itu terjadi di Timur Tengah seperti itu, Ustaz Selamat. Jadi di Timur Tengah para dubes itu tanpa diminta karena mereka kaitannya ekonomi di Kuwait ya, di Qatar, di Abu Dhabi, pokoknya di wilayah Teluk atau Uni Emirat Arab, mereka duta besarnya sudah bersiap, karena kalau tidak ini menjadi konflik yang panjang parah. Dan yang dirugikan adalah India, karena India ini memang negara besar ya, tetapi India itu hampir mirip-mirip Cina, mereka juga banyak perantaunya, dan ini akan menjadi masalah rentan. Jadi kembali kalau kita bicara dengan hukum positif kita sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang selalu mengatakan kalau pas musim haji kita mengatakan bangsa yang memiliki penduduk Muslim paling besar sedunia ya. Nah, sekarang ditunjukkan bangsa yang kalau haji mengatakan memiliki penduduk Muslim terbesar sedunia harus bersikap. Salah satu bersikapnya panggil itu dubes India bahwa kita ini memiliki hubungan diplomatik yang begitu bagus. Kita negara penduduk Muslim mayoritas tidak bisa dirusak persahabatannya hanya oleh segelintir orang ya. Lalu yang ketiga, ini menunjukkan kepada kita bahwa Islamofobia itu masih ada. Kenapa masih ada? Karena Islamofobia itu sekarang lebih didasarkan kepada persoalan kecemburuan ekonomi. Jadi bukan dalam konteks politik. Dalam konteks politik mereka jumawa, ya Muslim itu terbelakang. Tapi di dalam konteks ekonomi, sosial, Muslim itu maju. Dimanapun Muslim itu maju. Jadi nampaknya pemerintah Indonesia ya ini harus bersikap dengan memanggil duta besar atau menyatakan protes lah begitu.